Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mevira Safazara dari kelas PBSI B. Saya dari angkatan 2023. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya saat UTBK. Di saat sebelum UTBK saya benar-benar merasakan ketakutan karena dari beberapa sisi, dari beberapa orang yang sudah melakukan UTBK, mereka menceritakan gimana sih keadaan dan perasaan ketika udah masuk ke dalam ruangan UTBK tersebut. Saya dari kakak saya bilang kalau ruang UTBK tuh tegang, bisa bikin tegang kita. Aslinya kita tidak tegang, tapi bikin kita tuh merasa takut berlebihan sekali. Kemudian dari temen kakak saya, kemudian dari dunia maya itu juga ada yang bilang teman saya itu yang udah UTBK. Kemudian saya waktu pendaftaran daftar UTBK itu udah mantepin hati di jurusan yang saya pilih. Kemudian saya menekan save, menekan saya bersedia untuk melakukan UTBK. Kemudian ternyata saya mendapatkan hari pertama dengan sesi kedua. Padahal itu saya daftar sudah pertengahan pendaftaran UTBK, tapi saya masih mendapatkan sesi kedua hari pertama. Saya udah belajar tryout dari les juga. Saya bisanya kalau saya les, kalau nggak les kayaknya nggak bisa, sepertinya tidak bisa. Kemudian waktu UTBK itu saya diantar oleh orang tua saya, oleh bude saya sama anaknya yang kecil, karena mereka ingin bude saya soalnya alumni dari kampus yang saya laksanakan UTBK di kampus tersebut. Kampus tersebut adalah kampus alumni bude saya. Bude saya ingin ikut, kemudian kita berlima, orang bunda, bapak, bude, saya sama anaknya bude yang terakhir. Kemudian sewaktu masuk saya jamnya sudah mepet, harusnya sesi kedua itu jam habis duhur itu udah mepet banget. Saya masuk dianterin sama bude saya, soalnya bude saya yang pengen banget nganterin saya ikut ngeliat juga. Sewaktu diarahin ke lantai atas dulu, itu saya benar-benar tidak mengenal siapapun. Saya masuk ke ruangan itu buat nunggu, itu benar-benar saya tidak mengenal siapapun di situ. Kemudian saya duduk di situ menunggu untuk dipanggil untuk ke kelasnya kelas ruangan untuk UTBK-nya. Kemudian kita ke bawah. Sebelum itu saya dan rekan UTBK, teman-teman UTBK itu menunggu lama karena petugasnya ada kendala, jadi kita menunggu lama. Kemudian saya dan teman-teman UTBK satu ruangan itu kita menuju ke bawah menuju ruangan yang memang disediakan untuk UTBK. Kemudian kita dicek pakai alat pendeteksi logam seperti logam dan lain-lain. Kemudian kita masuk. Awalnya saya masih belum membenarkan kalau ruangan UTBK itu seseram itu.
Tapi saya waktu awal, masih jam-jam awal itu masih bisa fokus, karena saya tuh berpikir saya udah terbiasa untuk AC, udah terbiasa gitu. Tapi waktu pertengahan itu sudah mulai loyo, udah mulai capek, udah mulai ngantuk. Kemudian ada 4 soal bahasa Indonesia, saya benar-benar keloncat. Jadi 4 soal itu benar-benar tidak saya jawab. Saya mau nangis di situ, tapi nggak bisa apa-apa. Terus jadi saya lanjutin sampai di akhir itu ternyata benar. Seramnya itu bukan karena takut sama petugas, karena saya tidak ngapa-ngapain, jadi ngapain harus takut sama petugas. Tapi seramnya itu kita menahan nahan buang air kecil, nahan buang air besar, sama nahan dinginnya AC dengan beberapa jam, sampai jam sore, sampai jam 3, kalau jam 4 kalau nggak salah, lupa saya. Terus kemudian tidak makan, tidak minum, apalagi seret, apalagi di dalam ber-AC, ruangan ber-AC tidak minum, itu benar-benar bikin orang muntah. Kayak seperti orang mabuk, benar-benar keliengan. Kemudian alhamdulillahnya pas waktu udah selesai, saya seperti keluar dari ruangan UTBK. Saya benar-benar wah gitu. Kayak aku mendapatkan udara segar kembali. Jadi pengalaman saya saat pertama kali UTBK serunya karena mendapatkan teman. Kemudian serunya juga saya bisa menjawab, tapi bikin deg-degan juga karena ada 4 soal yang saya keloncat, benar-benar tidak saya jawab sama sekali. Kemudian ya seremnya itu karena di ruangan ber-AC, tidak minum. Kalau tidak makan sih tidak masalah, kalau saya kalau tidak minum, kemudian gerak dikit pun itu saya soalnya di depan. Nah kalau gerak dikit pun benerin duduk saya itu, ini benerin duduk saya itu diliatin sama petugasnya. Itu noleh ke kanan dikit itu udah kelihatan petugasnya. Jadi saya benar-benar kaku di situ, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ya udah baca soalnya. Kalau waktunya belum habis ya udah tidur, nggak tidur maksudnya kayak istirahat bentar gitu, relax gitu. Jadi segitu aja pengalaman saya pertama kali untuk melaksanakan UTBK, dan pertama dan terakhir kalau bisa. Dan saya alhamdulillah masuk di UNESA, diterima UNESA. Saya nggak nyangka, soalnya yaitu tadi di bahasa Indonesia saya kelewat. Saya nyesel banget karena ya hanya bahasa Indonesia yang saya mengerti di pelajaran UTBK itu, di matkul UTBK. Jadi seperti itu. Saya akhiri dengan bercerita seperti ini. Maaf kalau saya masih ada kekurangan untuk bercerita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.